Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali yang sore hari ini dengan informasi unjuk rasa buruh terjadi di sejumlah kota. Beberapa di antaranya diwarnai keributan. Ketegangan terjadi saat buruh mensweeping rekan-rekan mereka yang masih bekerja di dalam pabrik di Jalan Industri Kota Cimahi, Jawa Barat. Usaha mereka ini dihalangi oleh petugas keamanan sehingga terjadi keributan. Mereka masuk ke dalam pabrik dengan mendobrak pintu gerbang. Ketegangan berlanjut dan terjadi dorong-dorongan antara buruh dengan petugas keamanan pabrik. Wilayah hari ini tanggal 6, 7, 8 kita turun ke jalan dalam kerangka menolak Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin dengan penuh kegigihan dan penuh kedoliman dan pengkhianatan dari wakil-wakil rakyat di DPR RI mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Massa buruh ini kemudian bergerak menuju gedung DPRD Kota Cimahi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan mereka. Buruh bertekad akan terus beraksi sampai Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Mereka turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Selain mogok kerja, massa buruh juga menggelar sweeping di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Buruh meminta Presiden Joko Widodo mencabut undang-undang yang dinilai merugikan para buruh. Kita sangat menolak Omnibus Law. Karena mereka nggak ngerti bunyi token listrik. Karena mereka nggak merasakan pada saat mengerjakan tugas kuota muter-muter. Karena mereka nggak merasakan anak minta jajan di saat orang tua belum gajian. Mbak, kan undang-undangnya sudah disahkan. Apa tuntutannya? Dicabut, dibatalkan, dijegal sampai batal. Hidup buruh! Hidup buruh! Dijegal sampai batal. Hidup buruh! Para buruh juga mengancam akan terus menggelar aksi mogok kerja sampai pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Fikih Rian, iNews melaporkan. Ratusan buruh terlibat kericuhan saat sweeping PT Gunung Garuda, Warung Bongkok, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Kericuhan antar buruh tersebut dikarenakan buruh sedang bekerja di sweeping untuk ikut mogok kerja. Kericuhan antar pekerja buruh tak terhindarkan saat ratusan serikat buruh menggelar sweeping PT Gunung Garuda Warung Bongkok, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Aksi dorong dan baku hantam pun terjadi di depan perusahaan antara serikat buruh dan buruh yang sedang bekerja. Namun aksi kericuhan dapat diselesaikan oleh aparat TNI dan Polri serta beberapa buruh yang melerai. Selain sweeping, buruh juga memblokir jalan-jalan sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Aksi unjuk rasa ini akan terus digelar hingga tuntutan mereka diterima. Ribuan buruh di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten mogok kerja. Aksi ini sebagai bentuk protes atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja di Kabupaten Serang, Banten mogok kerja. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Polisi mengamankan sejumlah titik di kawasan industri modern Cikande untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat buruh turun ke jalan.
DPR juga senyap-senyap mengesahkan undang-undang, benar nggak? Benar. Kita terang-terangan. Saya yakin hati. Di Tangerang, Banten, ribuan buruh turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Raya Serang yang merupakan akses penghubung antara Kabupaten Serang menuju Jakarta macet total. Dalam orasinya, buruh kecewa dengan pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Buruh dari berbagai serikat di Tangerang rencananya akan berangkat ke DPR RI besok untuk menyuarakan penolakan UU Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan karyawan pabrik garmen di Tangerang keluar dari pabrik sambil merobohkan pagar pembatas. Tak hanya itu, mereka pun masuk dan mengajak rekannya untuk berhenti bekerja dan ikut berunjuk rasa. Aksi ini merupakan buntut dari kekecewaan buruh atas penetapan ataupun disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merampas hak-hak buruh. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja juga berlangsung di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Buruh yang tergabung dalam Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat Tanjung Priuk berunjuk rasa di dekat pelabuhan. Mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan. Beberapa poin tuntutan disampaikan massa dalam aksi ini, mulai dari masalah pesangon hingga tenaga kerja asing. Untuk mengawal jalannya aksi, puluhan personil kepolisian diterjunkan. Para buruh diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Senin sore kemarin. 2 dari 9 fraksi menolak pengesahan, bahkan fraksi Demokrat walk out dari sidang. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Senin sore kemarin. Hanya 2 dari 9 fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka adalah fraksi Demokrat dan PKS. Sementara 7 fraksi lain menyetujui adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN. Setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya selama 5 menit sebelum undang-undang disahkan dalam sidang paripurna. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Interupsi pun terjadi di tengah sidang. Fraksi Demokrat berkali-kali interupsi saat pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada pemerintah. Dan puncaknya fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walk out di tengah sidang saat Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintah. Kemudian terkait dengan ketenaga kerjaan, juga pemerintah hadir dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada, dan premium ini awalnya akan difasilitasi oleh pemerintah sehingga tidak menambah iuran. Kemudian kepada masyarakat yang di tempat keberlanjuran di daerah kehutanan, masyarakat adat diberi kepastian hukum untuk bisa berusaha dan diberi perizinan untuk itu, sehingga masyarakat di daerah kehutanan tersebut tidak dikejar-kejar dan tidak dikenakan denda, maka mereka memperoleh izin untuk menafkahi. Seharusnya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dijadwalkan pada Kamis mendatang. Namun dipercepat oleh pihak Balek dengan alasan sedang dalam masa pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Satuan Reskrim Polres Cimahi menangkap seorang pria diduga preman yang membawa ular piton sepanjang 4 meter ke ruangan kantor Kepala Dinas PUPR Bandung Barat, Jawa Barat. Modus pria tersebut yaitu meminta jatah proyek. Mau ngasih enggak? Pasti kasih kalau ada, Pak. Oke. Kalau ada, kalau tidak, makanya saya bilang tidak ada.
Pria ini marah sambil membawa ular di ruang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Videonya pun viral di media sosial. Tak sampai 10 jam, polisi menangkap pelaku bersama ular piton yang ia bawa. Diduga pelaku marah-marah sambil membawa ular karena minta proyek ke kepala dinas. Namun hingga kini motif pelaku masih diselidiki polisi. Diduga yang bersangkutan meminta proyek kepada kepala dinas. Untuk meminta proyek tersebut, dia melakukan modus operandi dengan menakut-nakuti dan mengancam dengan membawa ular tersebut. Pelaku kini sudah menjadi tersangka dan dijerat pasal mengancam pegawai negeri sipil. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Presenter Najwa Shihab dilaporkan tim relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya. Presenter acara talk show itu dilaporkan atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan kepada pejabat negara. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjadi perbincangan usai ketidakhadirannya dalam sebuah acara talk show yang dipandu presenter Najwa Shihab. Meski berhalangan hadir, wawancara tetap dilaksanakan oleh Najwa Shihab secara monolog dengan mewawancarai kursi kosong yang representasikan sebagai Menteri Terawan. Negara-negara lain bahkan sudah berangsur-angsur bisa memperlonggar situasi, Pak. Kenapa kita tertinggal? Atas aksi Najwa ini, Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya atas dugaan cyberbullying atau perundungan cyber dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap pejabat negara. Dalam laporan ini, Najwa dianggap telah membuat parodi dengan mewawancarai seorang narasumber yang tidak hadir. Dan perbuatan tidak menyenangkan sih, karena Menteri Terawan adalah pejabat negara. Yang membuat saya sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu marah adalah Menteri ini adalah representasi Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi ini adalah kami, relawannya. Jadi apapun yang terjadi dengan Presiden dan pembantunya, ya kami harus bersuara. Kami berjuang sendiri karena kami merasa ini adalah kewajiban kami melindungi. Terkait laporan ini, tim relawan Jokowi Bersatu menyerahkan barang bukti berupa dokumen, video wawancara kepada tim Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Enggar Bagus, iNews melaporkan.